Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa di Managing the Nation Leadership Challenge Series. Ya pemirsa, hampir setiap hari media massa di negeri kita dipenuhi oleh berita-berita tentang kasus-kasus korupsi banyak sekali. Banyak mantan pejabat, name it lah, itu politisi, eksekutif bisnis, bahkan pengusaha pun dijebloskan ke dalam penjara karena merampok dan mencuri uang negara. Dan 2 bulan terakhir ini KPK membuat gebrakan yang luar biasa. Ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Dia berani menjebloskan 2 public figure yang kita tidak perlu sebutkanlah namanya siapa. Karena setiap hari beritanya ada di televisi maupun media cetak dan online lainnya. Tapi yang kita ingin tahu malam hari ini, siapakah yang akan dijebloskan berikutnya? Nah, topik kita malam hari ini sangat menarik sekali, gebrakan baru KPK. Namun sebelumnya ada quote dari Peter Drucker sebagai guru manajemen sejagat, bahwasannya tidak ada negara yang miskin di dunia. Yang ada adalah negara yang salah kelola atau mismanage. Sedangkan Begawan Manajemen Tanri Abeng juga menambahkan, negara hanya akan sebaik pemimpinnya. Dan pemimpin hanya akan sebaik orang-orang yang dipilih dan diberdayakannya. Apakah KPK sudah memilih orang-orang yang terbaik yang juga diberdayakan? Kita akan tanya malam hari ini ke Ketua KPK. Namun sebelumnya kita akan simak dulu liputan yang berikut ini. Korupsi di Indonesia diibaratkan kanker ganas yang sulit disembuhkan. Ungkapan ini menjadi potret nyata. Korupsi di Indonesia sudah merajalela di semua sektor. Dari sektor pemerintahan hingga sektor pengusaha. Dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Sudah diwabahi kanker ganas yang bernama korupsi. Data Indeks Persepsi Korupsi tahun 2011 yang dikeluarkan Transparansi Indonesia menempatkan skor persepsi korupsi Indonesia 3,0. Angka ini jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura 9,2, Brunei 5,2, Malaysia 4,3, dan Thailand 3,4. Adanya perselingkuhan antara pejabat pemerintahan, partai politik, dan pengusaha ditenggarai menjadi pangkal utama sulitnya korupsi dihilangkan. Kasus Wisma Atlet dan kasus suap proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah atau PPID adalah sedikit contoh kasus korupsi yang melibatkan elit pemerintahan, partai politik, dan pengusaha. Besarnya biaya politik juga menjadi penyebab korupsi sulit diberantas. Menurut data Kementerian Dalam Negeri pada periode 2004 hingga 2012, ada 173 pejabat publik di pemerintah daerah yang diperiksa sebagai saksi, tersangka, hingga terdakwa. 70% diantaranya sudah mendapat vonis berkekuatan hukum tetap dan menjadi terpidana. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi juga masih dirasa kecil manfaatnya. KPK terkesan tebang pilih dalam melakukan pemberantasan korupsi. Padahal KPK diberi wewenang penuh untuk menindak korupsi yang tergolong sebagai extraordinary crime. Di satu sisi, besarnya intervensi DPR terhadap gerak KPK juga menjadi salah satu penyebab KPK menjadi macan ompong. Intervensi ini dikarenakan banyaknya anggota DPR yang menjadi tersangka, bahkan terdakwa karena sepak terjang KPK. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia dapat menyembuhkan kanker ganas yang bernama korupsi, dibutuhkan penguatan KPK, baik dari wewenang hingga pelaksanaannya. Jika KPK tidak dikuatkan, maka kanker ganas yang bernama korupsi lambat laun akan menggerogoti sel-sel kehidupan bangsa ini. Ya, pemirsa, itulah tayangan yang sudah Anda saksikan tadi, sekilas tentang artis-artis korupsi gitu ya Pak, aktris, aktor korupsi. Ya, dan ternyata baik. disebutkan KPK tuh jadi macan ompong Pak, apakah benar Pak? Saya kira begini dulu, kita masukkan dalam perspektif yang lebih luas ya. Pertama-tama kita melihat bahwa dari perspektif Managing the Nation, negara itu hadir untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemakmuran itu hanya akan dicapai bila mana ada lembaga yang mampu untuk membebaskan masyarakat
dari praktek-praktek yang Anda tadi katakan, yaitu korupsi, yang benar-benar sudah berakar dan beranak pinak. Nah, perang melawan korupsi adalah perang melawan suatu budaya, ini penting, suatu budaya dan sistem nilai dalam masyarakat. Nah, apabila hukum tidak memberikan efek jerak, maka korupsi akan sulit diberantas karena orang tidak takut melanggar hukum. Nah, karena itulah maka menyusul diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002, didirikanlah lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, yang sampai pada saat ini adalah lembaga yang paling kredibel di Republik ini, yang merupakan lokomotif pemberantasan korupsi. Nah, di negara kita, Republik kita yang tercinta ini, nah misinya adalah menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Nah, ini misi yang mulia sekali, very challenging dari perspektif manajemen. Nah, kapan impian ini akan menjadi kenyataan, maka pada malam hari ini kita mengundang secara khusus Ketua KPK, Saudara Abraham Samad, untuk pertama kali. Pada malam hari ini juga kita kehadiran seorang tokoh kajian masyarakat, namanya Sabang Merauke Circle, Saudara Syahganda Nainggolan. Selamat malam. Oke, kita langsung saja mungkin Pak Abraham Samad. Anda ini kan dikenal seperti, kalau diibaratkan ini macan, Pak. Macan yang ditunggu-tunggu kehadirannya, yang akhirnya macannya keluar kandang juga, Pak. Anda ditakutin oleh hampir semua orang yang mungkin berperkara, tidak berperkara. Artinya Anda selalu menjadi sosok yang direspek gitu. Anda sudah kemudian menangkap dua tangkapan besar nih, ikan, kita sebutlah ikan, kita nggak perlu sebut nama karena banyak sekali di televisi. Siapa lagi Pak yang mau Anda tangkap, Pak? Pertama, kita tidak perlu ditakuti, tapi dicintai oleh masyarakat. Kenapa saya katakan kita perlu dicintai oleh masyarakat Indonesia? Agar supaya kalau ada upaya-upaya untuk melemahkan KPK, ada upaya-upaya untuk membubarkan KPK, maka yang berdiri paling depan adalah masyarakat Indonesia. Filosofinya di situ. Jadi kalau pertanyaan yang kemudian muncul, siapa lagi yang akan ditangkap? Maka KPK dalam bekerja selalu pada bidang yang on the track dan profesional. Jadi kita tidak pernah mentarget seseorang, tidak pernah mentarget kelompok-kelompok tertentu. Tapi kalaupun demikian, dia terkena ya kasus-kasus korupsi, itu karena kita memenuhi dua bukti alat yang cukup untuk menjadikan yang bersangkutan jadi tersangka. Yang saat ini sedang on the track itu, menuju ke track itu, kira-kira ada nama yang bisa Anda sebutkan? Ya, secara kode etik kita tidak harus menyebutkan nama seseorang karena itu bagian dari strategi penyelidikan yang dianut oleh KPK. Ada strategi besar yang akan dilakukan oleh KPK demi pemberantasan korupsi. Anda akan temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami. Apa yang menjadi strategi besarnya KPK sebenarnya? Ya, dalam strategi besar itu kita membangun sebuah roadmap, yaitu jalannya, peta jalan kemana arah kita dalam memberantas korupsi. Itulah yang disebut roadmap. Di dalam roadmap KPK yang berlaku sampai tahun 2023, jadi ini jangka panjang ya. Di situ KPK sudah meletakkan dasar-dasar, pondasi-pondasi tertentu tentang fokus area. Fokus area mana yang dituju? Ada 3 fokus area. Pertama, dalam hal penindakan, dalam hal pemberantasan korupsi, KPK hanya fokus melakukan pemberantasan korupsi terhadap korupsi yang sifatnya grand corruption. Ya. Kemudian yang kedua adalah perbaikan sektor strategis. Sektor strategis adalah sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, atau yang kita istilahkan national interest. Kalau di Amerika biasanya Amerika punya national interest itu gandum. Maka kalau di Indonesia kita melihat ada 4 sektor-sektor strategis yang harus menjadi fokus KPK. Pertama ada yang disebut dengan ketahanan pangan plus. Apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan plus? Yaitu pertanian,
perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Kemudian plusnya apa? Plusnya itu adalah kesehatan dan pendidikan. Kenapa kita harus masuk kepada sektor ini? Karena kita melihat hampir sebagian besar penduduk kita mengandalkan penghidupannya dari cara bertani. Kemudian sebagian besar masyarakat kita membutuhkan, ya, atau katakanlah hampir sebagian besar negara kita ini adalah negara agraria. Itulah yang menyebabkan sehingga fokus area KPK itu ada pada ketahanan pangan. Kemudian yang fokus kedua adalah ketahanan energi dan lingkungan. Kenapa KPK harus masuk kepada sektor ketahanan energi atau lingkungan? Karena kita melihat bahwa banyak pengelolaan, banyak eksploitasi sumber daya alam kita ini yang kita nilai luar biasa seharusnya menjanjikan kemakmuran, tapi apa yang terjadi? Eksploitasi sumber daya alam kita dilakukan secara tidak adil. Justru membuat negara ini lebih miskin. Lebih miskin. Lingkungan kita dieksploitasi, hutan kita ditebangin, dan manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat kita. Dan lebih miris lagi dikelola oleh luar negeri, Pak. Salah satu contohnya misalnya, di sebuah daerah, kita lihat aja di Papua. Di sana ada freeport, ada tambang emas. Tapi kemudian pertanyaan yang muncul, makmurkah, sejahterakah masyarakat yang ada di tempat itu? Jawabannya bisa beragam. Fakta di lapangan memperlihatkan kepada kita semua bahwa orang yang berada di sekitaran freeport itu tidak makmur. Kemudian pertanyaan yang muncul, siapa yang dimakmurkan dari pengelolaan atau eksploitasi sumber daya alam kita? Ternyatanya dua. Pertama, pengusaha dan penguasa setempat. Inilah ketidakadilan dari eksploitasi sumber daya alam kita yang bersendikan hal-hal yang sebenarnya tidak pada tempatnya.